Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Sekarang kita akan belajar di tema 6, subtema 1. Di semester kedua ini, kita belajar lebih serius lagi ya, walaupun masih dalam kondisi belajar lewat jaringan atau secara daring. Di tema 6 kita akan belajar panas dan perpindahannya. Kemarin kita sudah melakukan beberapa kegiatan tentang pengamatan sumber energi panas dan lain-lain. Untuk kali ini kita akan membahas semua tema yang ada di tema 6, yaitu semua mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKN, dan SBK. Ya. Di pelajaran Bahasa Indonesia, kita akan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin di buku paket kalian tidak ada, jadi mungkin bisa dicatat di buku catatan. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Jadi fakta adalah hal yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi memiliki struktur, pernyataan umum, dan deretan penjelasan serta kesimpulan. Jadi ada pernyataan umum, kemudian dijelaskan. Misalnya hari ini terjadi kecelakaan. Nah, dijelaskan kecelakaannya ini apa saja yang terlibat di kecelakaan. Misalnya karena sepeda motor tidak menaati lampu lintas, yaitu lampu merah, misalnya menerobos. Nah, kesimpulannya apa di situ? Nah, kita harus taat terhadap tata tertib dalam berlalu lintas. Nah, di pelajaran IPA kemarin, kita sudah melakukan beberapa percobaan. Secara tidak langsung kita melakukan percobaan ya. Mengidentifikasi sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Nah, kita bisa merasakan panas karena terjadinya perpindahan panas atau kalor. Panas itu bisa berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Nah, kemarin yang bikin teh panas dengan sendok yang terbuat dari logam, secara tidak langsung, tidak kalian sadari, sendok yang kalian pakai ini ikut hangat, ikut rasa panas karena air panas ini mengalir, karena sumber panas yang ada di air ini terhantarkan melalui logam yang berupa sendok tadi. Ya, mungkin bisa kalian ingat-ingat dan coba kalian renungkan benar apa tidak ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, manakah yang merupakan sumber panas? Nah, yang merupakan sumber panas adalah dalam hal ini adalah kompor. Kompor ya, yang merupakan sumber panasnya ini panasnya adalah api. Sehingga dalam kondisi jika dipanaskan beberapa menit, air yang tadinya dingin itu bisa mendidih ya. Timbul gelembung-gelembung seperti ini. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari sumber panas kalian yang ada di rumah, ada yang bilang magicom, itu sumber panasnya berasal dari elemen yang ada di situ dan sumber energinya adalah listrik, seperti itu. Sumber panasnya api, ini berasal dari gas ya, energinya berasal dari gas. Lanjut lagi di eksplanasi ya tadi. Eksplanasi caranya adalah dengan membuat ringkasan dengan cara membaca terlebih dahulu. Kembali lagi membuat gagasan utama setelah kita membaca tiap paragrafnya. Kemudian gagasan utama kita kita buat menjadi kalimat yang lebih efektif. Kemudian merangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf yang padu. Setelah itu, pastikan menggunakan kosakata sesuai dengan ejaan yang benar. Ya. Kemudian menjelaskan pengaruh kalor kita ke IPA. Pengaruh kalor terhadap benda. Nah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan ini. Salah satunya yaitu kalian mengaduk gula di dalam air panas. Nah, peristiwa dari gula yaitu benda padat, ya kan?
menjadi air, tercampur dengan air adalah proses mencair. Ya. Sebenarnya ini kalian bisa kalian amati lagi di dalam peristiwa di sekitar rumah. Di sekitar kita, bukan di sekitar rumah saja ya. Maaf. Kemudian ada benda cair yang bila kita panaskan, misalnya di kompor, lama-lama habis. Nah, cairan ini kemana? Dia akan menguap, ya kan? Membentuk gas. Jadi perubahan dari cair menjadi gas adalah menguap. Perubahan padat, gula yang bentuknya padat menjadi cair jika dipanaskan adalah proses mencair. Nah, sekarang ada cairan, misalnya kalian bentuk balok es, kalian bekukan di dalam freezer, akan terjadi proses membeku. Jadi cair menjadi balok es, membeku, ya kan? Tadi lawannya proses menguap, yaitu dari gas menjadi air, itu proses mengembun. Nah, mengembun ini biasanya pada pagi hari atau pada udara pegunungan, itu kan ada awan ya, awan atau titik-titik hujan yang tertangkap di awan atau di udara. Kemudian pada proses pendinginan, dia akan menjadi cair, menjadi tetes-tetes embun. Nah, awan tadi kan gas bentuknya, menjadi tetes-tetes embun, menjadi cair, dia akan menyalami proses mengembun. Nah, kemudian proses yang dari padat menjadi gas. Proses dari padat terlebih dahulu menjadi gas, contohnya adalah kapur barus. Kapur barus bentuknya padat, bila kalian masukkan lemari, kalian tidak akan mendapati dia menjadi cair, tapi dia akan berubah menjadi gas. Bau kapur barus, dia akan mengalami proses menyublim. Misalnya dari proses gas, kemudian menjadi padat, nah mengkristal. Nah ini biasanya pada alat-alat pemadam kebakaran di pom bensin itu bentuknya gas ya, alat pemadam damkar itu yang seperti kalian tahu yang tabungnya warna merah itu kalau di pemadam kebakaran di pom bensin kalau terjadi kebakaran dia jika disemprotkan itu bentuknya gas dan dia akan berubah menjadi kristal memadat ya, mengkristal atau memadat. Nah, mengkristal atau mempadat. Nah, tapi kalau dari padat tadi ke gas, contohnya kapur barus adalah menyublim. Kalau contohnya dari gas menjadi padat, itu mengkristal, mendeposisi. Misalnya itu pada waktu kalian menyemprot alat pemadam kebakaran, seperti itu. Bisa dipahami ya, nanti dicatat kembali contoh-contohnya. Kita lanjutkan berikutnya. Di sini ada suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat yang namanya termometer. Pasti sudah tahu ya. Ada 4 suhu yang kita harus ketahui. Ada Celsius. Celsius ini yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari biasanya. Suhunya 0 sampai 100 ini ya. 0 sampai 100. Kemudian ada Reaumur. Suhunya 0 sampai 80. Kalau Fahrenheit suhunya 32 sampai 212 dan Kelvin 273 sampai 373. Jaraknya tetap ini jaraknya 100. Ini berapa? 90 ya, kurang lebih ini 80. Celsius 100. Ini ya contohnya. Jadi kalian harus tahu macam-macam, enggak usah bingung. Ini kok jadi ini kok F, ini apa Fahrenheit, ini Celsius ya. Itu para penemunya ya yang menggunakan nama-nama suhu ini adalah para penemu. Kemudian di SBDP kita akan lebih banyak mengenal nada-nada. Ada tangga nada pentatonis, tangga yang terdiri dari 5 tangga nada. Penta ada 5 yaitu artinya penta itu 5. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat tradisional seperti alat karawitan, Jawa, dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2 yaitu pelok dan slendro.
ya, biasanya di alat-alat karawitan seperti itu. Tangga nada slendro. Tangga nada adalah tangga nada yang memiliki karakter gagah, berani, lincah, dan gembira. Kalau slendro, urutan nadanya terdiri dari nada yang gamblang dengan pola yang hampir sama. Ini tidak perlu dihafalkan, hanya yang kalian tahu nada-nadanya ini nggak perlu dihafalkan. Kalian harus tahu kalau slendro itu tangga nadanya gagah, berani, lincah, dan gembira. Ya. Tanda nada pelok merupakan urutan nada yang ada terdiri 5 atau 7 nada seperti ini. Ya. Seperti mayor minor seperti itu ya. Nah, tadi kita kembali lagi ke eksplanasi. Terus kesimpulan dari pernyataan eksplanasi contohnya, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda, panas dapat mempengaruhi perubahan wujud benda, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Ini dari bacaan ya. Untuk sekalian bingungkan, nanti kita coba di materi kalian yang ada di buku paket saja. Ini dari kesimpulan manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas, makanan diubah menjadi energi panas, makanan dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat, maka di kesimpulannya dari eksplanasi 3 ini, dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi bisa dirubah menjadi energi panas dan dikeluarkan bersama keringat. Jadi misalnya ada kalimat efektif dari teks eksplanasi, ada pernyataan 1 begini, 2 begini, 3 begini, maka kesimpulannya dari 3 ini dijadikan 1. Dalam beraktivitas, makanan yang telah dikonsumsi akan dirubah menjadi energi panas dan dikeluarkan bersama keringat. Seperti itu. Insya mudah ya. Misalnya ada 3 pernyataan, itu kalian simpulkan bisa seperti ini. Oke. Sekarang IPS. Di dalam materi IPS, kita akan mempelajari interaksi manusia dengan alam dan pengaruhnya. Interaksi adalah kegiatan yang terjadi antara dua objek atau dua komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam, dan interaksi manusia dengan lingkungan alam atau sebaliknya itu terbentuk secara alami. Ya, karena lingkungan alam pun tidak ada pengaruh dan tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dia diciptakan oleh Allah, kemudian berinteraksi dengan manusia. Contoh. Kemudian di dalam materi PKN, kita akan mempelajari menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara. Kemarin kan terhadap lingkungan masyarakat. Nah, sekarang sebagai siswa. Siswa di sekolah haknya adalah 1, mendapatkan perhatian dari guru, diberikan kesempatan yang sama oleh guru misalnya untuk mengangkat tangan, untuk bertanya, dan kondisi daring sekarang pun kalian boleh bertanya ya, bisa telepon, bisa WA seperti itu. Kemudian mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran, itu hak kalian. Jadi misalnya kalian tidak dapat pelajaran, itu kalian boleh menyatakan bahwa kalian tidak dapat pelajaran. Makanya kita para ibu guru, para bapak guru, ustadz dan ustazah berusaha memberikan kalian materi, memberikan kalian pengajaran yang terbaik. Nah, harusnya kalian manfaatkan itu hak kalian. Bukan kalian malah menyepelekan, tidak. Karena kalian membutuhkan itu, ya. Sekarang memang tidak terasa, tapi pada waktu akan datang, insya Allah kalian akan merasakan manfaat dari semua yang kalian dapatkan pada waktu kalian belajar. Kemudian yang ketiga adalah mengikuti pemilihan atau dipilih menjadi ketua kelas. Kalian boleh mengajukan diri, boleh. Jadi tidak perlu misalnya kalian merasa pantas tapi kalian diam aja sehingga tidak terpilih dan kalian merasa kecewa. Tidak apa-apa kalian mengajukan. Itu adalah hak kalian. Ya. Kemudian sebagai siswa, hak sebagai warga negara.
kita juga punya hak sebagai warga negara, yaitu hak mendapatkan hak yang didapatkan oleh warga negara. Kemudian berikut hak yang dimiliki warga negara. 1. Berpendapat di depan orang banyak. Kemudian mendapatkan fasilitas umum. Misalnya pergi ke rumah sakit, di sana kalian harus dilayani. Dan memang harus membayar ya, tapi pelayanan itu kalian berhak. Kemudian pergi ke misalnya alun-alun kota, itu kalian punya hak di situ, tidak ada yang melarang. Karena itu adalah fasilitas umum. Kemudian hak untuk menganut agama dan melaksanakannya. Alhamdulillah di sekolah kita adalah sekolah Islam. Jadi memang kita penganut agama Islam dan memang agama yang sempurna di antara agama yang lainnya. Kemudian hak untuk memperoleh pendidikan. Itu bersekolah. Boleh kalian bersekolah kemanapun dan kalau itu membayar, nah itu memang konsekuensi sekolah di situ. Tapi haknya kalian adalah untuk belajar dan bersekolah. Ya, kemudian kembali lagi ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya memang cukup banyak, tapi intinya adalah untuk tema 6 ini di subtema 1 eksplanasi lagi. Konsep eksplanasi bisa dijelaskan dengan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu catatan yang efektif, kreatif, dan memetakan pikiran-pikiran kita. Ide pokok yang disajikan. Kalimat penjelas dan ide pokok kalian bentuk sebagai poin-poin seperti tadi. Kemudian setelah itu dijelaskan dalam satu ide-ide pokok tersebut dalam suatu bagian peta pikiran. Di pelajaran IPS, kita akan belajar tentang pengaruh lingkungan, interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit, contohnya. Dampak positifnya, dengan adanya perkebunan itu meningkatkan lapangan pekerjaan, ya kan? Kemudian meningkatkan pembangunan daerah. Akses jalan raya pasti dibangun di sana. Kemungkinan besar terbangun karena menghubungkan suatu perkebunan tersebut dengan kota atau dengan pabrik. Nah, ini butuh akses ya. Kemudian pendapatan penduduk meningkat ya dengan adanya jalan, maka penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu misalnya punya hasil ladang itu bisa lebih mudah dipasarkan ke kota. Kemudian sarana prasarana pasti kemungkinan dibangun ya. Kemudian dampak negatifnya, nah karena pembangunan yang besar sekali sarana prasarana, maka keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan kelapa sawit saja maka keanekaragaman hayati tadi misalnya tanaman-tanamannya berkurang karena semuanya mulai dibangun tanaman dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja ya. Jadi misalnya jagung itu udah nggak ditanam lagi, segala macam itu enggak, semuanya kelapa sawit karena kelapa sawit itu menguntungkan seperti itu. Kemudian habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan itu pun berkurang. Banyak hewan-hewan yang mati karena habitatnya berkurang. Ya, bingung karena hutannya berkurang. Sumber daya air berkurang dengan banyaknya pohon-pohon besar yang ditebang, otomatis serapan air di bawahnya, air tanahnya berkurang. Ya, seperti itu. Jadi semua dampak positif itu biasanya diikuti dengan dampak negatif. Tapi biasanya dampak negatif bisa diminimal. Itu pun jika kita sudah mengetahui solusinya. Ya, contoh. Interaksi petani dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawit yang sudah dipanen dikirim ke perusahaan minyak goreng. Ya. Semuanya tanaman kelapa sawit. Ya. Nah, Bapak ini menjadi petani kelapa sawit atau buruh di perkebunan kelapa sawit. Dia mendapatkan pendapatan ya atau income atau gaji ya. Jadi biasanya pendapatannya lebih terjamin ya. Kemudian di pelajaran PPKN kita menjelaskan makna kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Setelah hak, nah tadi kita akan menjelaskan kewajiban untuk hal ini.
Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Dan jika kita tidak melaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi. Kewajiban dan hak selalu berdampingan, saling beriringan. Setelah kita melakukan kewajiban, hak akan mengikuti. Misalnya, setelah mengerjakan tugas-tugas, maka nilainya akan muncul. Artinya, hak yang kita dapatkan, hak akan kita dapatkan setelah kewajiban dilakukan. Kita sebaiknya mendahulukan kewajiban ya sebelum hak. Jadi jangan nuntut dulu minta nilai, tapi belum mengerjakan. Nah, seperti itu. Jika kita melakukan hak dan kewajiban dengan seimbang, maka hidupnya akan nyaman, aman, tertib, dan damai. Contoh kewajiban siswa di sekolah yang diperoleh, hak dan kewajiban. Kewajibannya, misalnya membuang sampah ke tempat sampah, lingkungannya menjadi bersih. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, nilainya juga akan bagus haknya. Kemudian kewajiban mendengarkan teman saat diskusi, maka diskusinya jadi tenang. Masalah terpecahkan. Kalau rame sendiri malah nggak selesai-selesai ya. Kemudian melaksanakan piket, ruang kelas jadi bersih dan nyaman. Kewajiban bertanya kepada guru, haknya adalah mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain kepada siswa, sebagai siswa, kita juga mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Dengan menaati peraturan dan kewajiban dilakukan oleh warga negara. Misalnya, contohnya, kewajiban tadi yang sudah dijelaskan, taat lalu lintas, jaga kebersihan fasilitas umum, mendengar pendapat orang lain saat bermusyawarah, bayar pajak tepat waktu, dan menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Itu adalah kewajiban sebagai warga negara. Di pelajaran kelima, kita akan menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ada pemuaian, adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran atau volume. Lihat ya, pemuaian adalah pertambahan ukuran atau volume. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda karena penurunan suhu mengakibatkan pengurangan ukuran volume benda. Contohnya pemasangan kaca pada bingkai kaca itu biasanya tidak pas ya, tapi dikurangin karena menghindari pemuaian. Jadi kalau siang itu kaca itu akan ke frame-nya itu akan mengalami pemuaian. Jadi kalau press nanti kacanya bisa pecah. Ya. Contoh pemuaian dan penyusutan. Contohnya pemuaian. Pemasangan rel kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat pemuaian. Jadi ini tuh harus nggak pas, harus ada senggangnya. Karena kalau memuai ya, dia akan ngepres gini. Nah, kalau tidak dilonggarkan, maka melengkung. Kalau melengkung bisa mengakibatkan kecelakaan ya pada kereta api. Ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Nah, jadi kempes. Jadi kalian kalau punya sepeda, lama nggak dipakai, ditaruh aja di rumah gitu, kira-kira bannya lama tetap atau tambah meletus atau ngempes gini. Nah, pastinya tambah ngempes ya, karena udaranya menyusut. Ya, kalau tiap malam kan dingin tuh. Nah, kembali lagi ke eksplanasi. Langkah-langkah menuliskan kembali informasi, perhatikan judul dan tema, gagasan pokok setiap paragraf, kembangkan gagasan pokok menjadi sebuah cerita yang padu, kemudian menuliskan kembali ya informasi kamu tahu. Jadi sepertinya intinya itu sama dengan bacaan, cuman eksplanasi itu adalah informasi dari kondisi yang ada di lingkungan yang nyata. Jadi bukan lagi fiksi, bukan lagi non fiksi, tapi kenyataan ya. Tangga nada slendro. Tangga nada pentatonis ada nada slendro dan tangga nada ada dua macam, yaitu tangga nada slendro, lala slendro. Tangga nada slendro, tangga nada lima nada, sifatnya gembira, lincah, riang. Biasanya pada alat musik tradisional ya, lala slendro. Ini contohnya. Nah, eksplanasi, ingat-ingat lagi, meringkas eksplanasi.
Membaca teks lebih dahulu, informasinya keseluruhan. Membaca cermat, menggali informasi, dapat memahami isi teks, kemudian seperti itu. Kemudian yang PPKN tadi ada hak dan kewajiban, sekarang tanggung jawab. Siswa sebagai siswa dan sebagai warga negara. Tanggung jawab sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Seseorang bertanggung jawab biasanya melakukan hal-hal tersebut tanpa menunda. Menunda-nunda tugas dapat mengakibatkan pada terganggunya hak banyak orang. Jadi, jangan sampai kita menunda-nunda apa yang menjadi tanggung jawab kita. Misalnya belajar, tanggung jawabnya. Ya udah, kita segera belajar, itu kewajibannya. Kemudian haknya misalnya mendapatkan nilai yang baik, seperti itu. Cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. 1. Memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. 2. Melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda. 3. Selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 4. Menghormati hak orang lain. Menyanyikan lagu tangga nada pelok. Ya. Tangga nada yang memiliki 5 nada digunakan untuk musik Bali. Musik gamelan Jawa dan Bali. Nah, tangga nada pelok adalah 5 nada, ditulis 5 nada seperti ini. Do, mi, fa, sol, si, do. Do, mi, fa, sol, si, do. Susunan tangga nada pelok sama dengan tangga nada mayor. Pelok sama nada mayor. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi pada nada pelok hanya 5 nada. Do, re, mi, fa-nya hilang, sol, la, do. Dalam lagu Gambang Suling, Tari Bali, Jamuran, dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya. Jadi susunan nada pelok, tadi slendro dan pelok ya kan. Ada 5 nadanya seperti ini ya. Nanti kalian baca lagi. Semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.